Prof, untuk pemirsa, bagaimana perspektif dan pandangan Pak Prof, tantangan dan peluang dengan dana 3 kementerian ini, Prof? Kita berharap bahwa dengan nomenklatur baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi ini betul-betul mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang setara dimanapun berada di Nusantara ini. Nah, oleh karena itu, Prof. Ya, terakhir Prof, ini mungkin penting juga. Ini kan sudah mau lagi penerimaan Malaysia baru nih, Prof. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Konotasi ID, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di podcast Konotasi ID bersama dengan kita. Sudah hadir Bapak Profesor Dr. Kartajadi MSN, Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar. Oke, pada hari ini kita akan berbincang santai dengan Pak Prof berkaitan dengan beberapa hal yang khususnya di pendidikan tinggi. Prof, selamat pagi Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Prof, ada banyak hal yang mungkin karena ini Pak Kementerian baru, pemerintahan baru, rektor baru juga UNM. Ya. Saya berharap bahwa sinergitas ini tetap berjalan untuk pemberdayaan masyarakat dan karena ada kementerian baru sudah dibagi 3 kementerian ini pendidikan tinggi. Saya mau tanya Pak Prof untuk pemirsa, bagaimana perspektif dan pandangan Pak Prof, tantangan dan peluang dengan dana 3 kementerian ini, Prof? Tapi Prof. Ya. Terima kasih. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Konotasi Podcast untuk bagaimana menyebarluaskan informasi terkait dengan bagaimana situasi pendidikan di Indonesia. Jadi terkait dengan kementerian saat ini yang terbagi 3, kita harus positif melihatnya. Jadi bisa kita melihat bahwa dengan mengkerucutnya satu kementerian hanya pada bidang pendidikan tinggi, kemudian pendidikan menengah, kemudian kebudayaan. Saya kira ini berita bagus bila mana kita ingin mencoba mempercepat bagaimana kualitas pendidikan tinggi secara fokus, bagaimana di Dikdasmen, bagaimana di kebudayaan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemerintahan, maka tentu program ini kita harus mendukung sepenuhnya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dengan mengkerucutnya satu kementerian, khusus di pendidikan tinggi, sains dan teknologi, ini bisa percepatan terkait dengan konsep Indonesia menuju SDM unggul di tahun 2045. Baik Prof, pasti UNM sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur ini sangat siap menghadapi perubahan-perubahan. Tentulah para pemirsa yang mungkin memiliki anak yang kuliah di UNM maupun di perguruan tinggi lain mengetahui banyak hal berkaitan dengan kesiapan UNM, khususnya World Class University. Mungkin ada beberapa program studi unggulan yang memang sudah terakreditasi unggul, bahkan terakreditasi internasional course. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Prof tentang hal ini? Ya, jadi itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Semua perguruan tinggi pastilah berpacu ke situ. Ini kan bertumbuh. Bertumbuh. Jadi bagi program studi unggulan di masing-masing perguruan tinggi itu memang harus ada percepatan untuk bagaimana mengaktualisasi kekinian, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kekinian. Oleh karena itu kerjasama juga dengan perguruan tinggi di luar negeri senantiasa kami lakukan, dan itu keniscayaan, semua keniscayaan. Saat ini UNM itu
kita punya akreditasi internasional, sudah ada 8 program studi, nanti bisa dilihat di webnya UNM. Kemudian yang unggul juga hampir 80%, dan yang baik sekali sekarang sedang berproses untuk menjadi unggul. Semua ini adalah wajah dari UNM, wajah dari pendidikan tinggi Indonesia. Oleh karena itu, uh, kita berharap bahwa dengan nomenklatur baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi ini betul-betul mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang setara dimanapun berada di Nusantara ini. Nah, oleh karena itu kami selalu siap untuk world class university, tapi biarkan fakta yang akan menilai. Nah, itu gitu anunya Pak Sofyan. Baik, Prof. Ya. Ya, terakhir Prof, ini mungkin penting juga. Ini kan sudah mau lagi penerimaan Malaysia baru Ya, nih, Prof. betul. Nah, ini penting juga. Target-target UNM terhadap penerimaan maba tahun ini apa saja, Prof, yang menjadi target dari Pak Prof sebagai rektor UNM? Ya, ya, makasih Pak Sofyan. Ini menarik ini pertanyaan. Kami hampir setiap tahun dimintai keterangan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi sebelumnya. Kenapa UNM ini selalu melampaui dari kuota yang diberikan? Baik, Prof. Tapi kami selalu menyampaikan bahwa kuota itu selalu melampaui oleh karena melihat animo masyarakat terhadap keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sehingga kami mencoba kembali menganalisis seperti apa yang maksimal dari sebuah kelas untuk kemudian kami bisa lakukan supaya memberi kesempatan kepada calon-calon mahasiswa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Meskipun di sana sini ada semacam subsidi kuota, ada jurusan prodi yang memang sudah full, ada yang belum, ada yang masih bisa ditambah dan sebagainya. Kami tahun ini mencoba mengajukan jatah itu sekitar 9.000 9.000 di luar program pascasarjana. Baik. Karena kami hampir tiap tahun itu 10.000 sampai 12.000 per tahun. Karena banyaknya animo dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UNM. Ada pembukaan prodi baru tahun ini? Tahun ini ada 3 program studi baru. Salah satu diantaranya adalah program studi animasi. Animasi. Iya, animasi, dan animasi ini menjawab kebutuhan keterkinian. Digital. Kalau digital ada juga, bisnis digital namanya ada juga. Digital. Itu sudah program studi yang cukup lama di sini. Jadi kami selalu mengupdate setiap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan keilmuan, sehingga dalam waktu dekat ini kami lagi akan mengajukan 8 prodi baru. Baik, yang terkait dengan keteknikan. Keteknikan, ya. Ya, pemirsa konotasi ID, saya pikir kita butuh kalimat-kalimat harapan yang saat ke depan ini dari Pak Prof sebagai penutup podcast konotasi ID pada hari ini. Kita butuh harapan-harapan dan arahan dari Pak Prof seperti apa ke depan sebagai rektor dan sebagai seorang profesor Dr. Kertajati MSN. Ya, silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Sofyan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada podcast konotasi PID. Berharap bahwa seluruh informasi-informasi untuk bagaimana pengembangan, bagaimana situasi pendidikan di seluruh tanah air dapat terekam dengan adanya podcast seperti ini. Berharap bahwa seluruh perguruan tinggi juga mampu memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan keberadaan perguruan tingginya. Harapannya adalah supaya benar-benar negeri ini secara serentak mampu bangkit dari status-status yang selama ini dianggap sebagai negara berkembang. Amin. Menjadi negara maju. Amin. Melalui peningkatan kualitas SDM yang ada. Tentu peningkatan kualitas ini melalui pendidikan tinggi. Oleh karena itu saya berharap segenap masyarakat Indonesia
untuk tetap berbakti untuk negara melalui peningkatan kualitas dirinya dan bagaimana mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk kemudian bisa memberi kontribusi untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Prof. Demikian tadi kata penutup dari Bapak Profesor Dr. Kartajaya MSN, Bapak Rektor UNM, bersama saya Dr. Sofyan Nabi Tindar. Kita ketemu di edisi podcast Konotasi ID berikutnya. Sehat selalu Prof. Mantap, makasih. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa, ya. Oke.